ke Kodam. Kodam apa agenda, Rap? Oh, terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya mendampingi keluarga korban almarhum Prada Joshua Luban Tubing ya. Yaitu di sini bapaknya dan Pak Wilson Luban Tubing dan ibunya, ibu kandungnya ya. Jadi kita dalam kapasitas sebagai penasihat hukumnya mendampingi keluarga korban dalam rangka untuk mempertanyakan surat kita sebelumnya. Sebelumnya kami dengan kapasitas sebagai penasihat hukum ada membuat surat permohonan audiensi kepada Pangdam, kepada Bapak Panglima Kodam 19 Tuanku Tambusai, yaitu sejak bulan Agustus 2025 yang lalu sehingga pada saat ini belum ada direspon ya. Kemudian yang ada kita membuat surat juga masih di bulan Agustus 2025 yang lalu tentang agar supaya pihak TNI ya, pihak Kodam 19 Tuanku Tambusai dan pihak TNI secara menyeluruh untuk menindaklanjuti memproses hukum temuan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau yang mana itu sudah diekshumasi, diotopsi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dan hasilnya dibacakan di Denpom 13 Pekanbaru, yaitu hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 yang lalu. Dengan hasil itu semuanya kita hadir di sana dari keluarga korban, kemudian juga dari pihak Kodam 1 Bukit Barisan, pihak Danrem 031 Wilayah Bima, dan kita juga dari keluarga, dan kita juga keluarga didampingi oleh dari tim forensik pendamping keluarga dari dari kedokteran Fakultas Kedokteran USU ya. Jadi di sana pada waktu pembacaan itu sudah terbukti bahwa di beberapa bagian tubuh korban ini hasil bongkar kubur itu terdapat beberapa luka lebam yang menurut laporan dari rumah sakit, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara ini menyatakan bahwa itu diakibatkan oleh benda tumpul ya, diakibatkan benda tumpul khususnya di beberapa bagian tubuhnya, khususnya di pelipis matanya. Kemudian ada patah tulang leher dan patah tulang lidah. Setelah kita berkonsultasi dengan tim forensik dari Fakultas Kedokteran USU mengatakan bahwa itu tidak lazim terjadi pada orang yang bunuh diri dengan cara gantung diri, itu tidak lazim terjadi seperti itu. Jadi makanya kita bikin surat kemari supaya menindaklanjuti proses hukum, memproses hukum temuan tim forensik tersebut. Yang kedua, kami atas nama keluarga juga membantah ini. Ya, Apa itu? Ini ada surat laporan hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan dengan penyidiknya Denpom 13 Pekanbaru. Kita menolak ini. Ini menyesatkan. Ya kan? Ini banyak rekayasa. Kapan terbit, Bang? Dan itu juga beberapa keterangan kesaksian BAP, berita acara pemeriksaan yang dicantumkan di sini, itu tidak seutuhnya dijilid di sini, tetapi itu diketik ulang. Dan apa yang sudah di BAP, seperti keterangan saya dan keterangan dari beberapa saksi lainnya, termasuk keterangan saksi mantan pacarnya Juli Sihombing dari almarhum Prada Joshua Luban Tubing ini, itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Artinya ketika di BAP dengan yang dicantumkan di sini berbeda. Kemudian hasil dari temuan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau juga itu menyimpang, berbeda gitu dengan yang tercantum di sini. Artinya kesimpulan yang disampaikan ini bahwa itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, artinya tidak ditemukan tindak pidana, itu kita menolak itu. Karena ini terkesan dipaksakan, ada dugaan indikasi kuat dugaan ini rekayasa dan menyesatkan ini. Jadi makanya kita menolak. Dan surat itulah kita sampaikan ke Kodam 19 Tuanku Tambusai ini agar supaya tidak lanjuti seperti itu. Seperti itu. Itu suratnya kapan terbit, Bang? Ini suratnya tertanggal 30 Agustus 16 September 2025. 6 September 2025 yang lalu ya. Nah, seperti itu dia. Berarti tujuan kita ke sini, ke Kodam ini mempertanyakan apa kira-kira? Mempertanyakan Menolak. sekaligus menolak lah ya, artinya mempertanyakan tentang hasil penyelidikan ini. Kita mau berkoordinasi sebenarnya kemarin. Kita menolak, menyampaikan bahwa ini sebenarnya tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Ya, ini banyak kejanggalan di sini ya, kejanggalan. Kemudian bajunya pada waktu ditemukan itu kan RC Tanggang tertulis di sini. Bagaimana mungkin dia pada waktu almarhum itu. Kemudian TKP-nya kan sudah dirubah, CCTV-nya juga dihilangkan. Sampai saat ini pun HP-nya juga belum dikembalikan kepada pihak ini. RC Tanggang itu siapa?
RC Tanggang. Seniornya? Ya kita tidak tahu. Yang penting dia pada waktu ditemukan dia gantung diri itu kan Bukan tergantung baju dia ya? RC Tanggang gitu. Bukan Bagaimana baju dia. mungkin seorang apa? Kemudian Jadi- kan jerat talinya 2 kali lilit Iya. itu. Kemudian di atas itu dia kayak katrol aja. Bagaimana mungkin dia, kita lihat gambar itu Bersempuh. lehernya terjarat, kemudian tali kakinya diikat gitu, diikat dengan tali, kemudian tergantung itu tuh hanya gantung gini, bukan dililit ya, bukan diikat rapat gitu. Jadi itu. Jadi kecurigaan-kecurigaan lainnya juga banyak ya, yang hasil tim forensik juga ada beberapa lebam yang terdapat di bagian tubuhnya juga itu ya meyakinkan dari pihak keluarga korban menyatakan bahwa itu sebenarnya terlebih dahulu disiksa, dianiaya, kemudian baru diikat lehernya itu seolah-olah dia gantung diri mengakhiri. Kemudian yang kedua perlu saya luruskan bahwa ini dalam kesimpulan ini mengatakan kan ini kan ada katanya dia karena frustasi, karena putus cinta sehingga ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri gitu ya, dengan cara gantung diri. Itu tuh sudah dibantah oleh pacarnya ini. Ya berulang kali, bahkan kita suruh ke DPR RI, kita ke Jakarta bersama dengan orang tuanya dan juga dengan mantan pacarnya Juli Siombing itu. Dia di DPR RI, di kepresidenan ya, dan di beberapa kesempatan lain juga dia sudah menegaskan itu dan dia siap disumpah. Dia hadir, dia menyatakan bahwa ini tidak benar, bahwa dia baik-baik saja hubungan pacaran dia. Ya, tidak ada masalah. Bahkan pada waktu dia mau berangkat dia ke ini ke batalion pada waktu tanggal 29 ya, hari Sabtu itu, dia masih menggunakan sepeda motornya pacarnya ini, si Juli. Jadi tidak ada masalah. Bahkan dia mau pergi, dia melihat opungnya si Juli ini, kakeknya Juli ini yang meninggal di Duri, masih sama-sama mereka pulang dan pergi. Sampai di Pekanbaru mereka masih malam minggu itu masih sempat mereka makan malam bersama. Bahkan malam minggu itulah tanggal 29 malam Juni ya 2024 itu mereka masih sempat makan malam bersama. Kemudian tiba-tiba masuk chat, masuk masuk WA yang menyatakan ternyata kau membohongi saya. Itu bunyi chatnya. Membohongi saya. Kau bilang opungmu yang meninggal, ternyata opung pacarmu yang meninggal. Kata seseorang nih yang bernama RC Tanggang tadi. RC Tanggangnya dia pakai baju S Tanggang itu juga dia ditemukan. Itu dia. Jadi kita bukan menuduh ya, tapi ini kuat dugaan ya kan, artinya ada indikasi begitu ya, artinya pulang kau segera, ya kan? Kalau kau udah sampai saya tidur, bangunkan saya katanya. Enak kali kau, gara-gara kau saya jadi dinas. Itu kata yang cek tadi yang masuk ke dalam handphonenya si Joshua almarhum. Lantas Joshua menyampaikan kepada pacarnya nih, inilah Jul, aku dapat handphone ini ancaman. Biasanya kalau kayak gini aku biasanya disiksa ini. Biasanya aku seperti itu dia. Tetapi Juli mengatakan kau harus kembali, kau harus pulang. Kemudian dia jam 11 malam dia kembalilah ke barak itu. Sampailah dia besoknya hari tanggal 30. Nah malamnya lah dia kejadian yang diduga di terikat tali di lehernya, ditemukan tewas di terikat tali di leher itu. Seperti itu dia kronologis. Jadi jawaban tadi dari pihak Kodam apa Pak? Ketika Tanggapan dari pihak Kodam tadi, mereka berjanji akan mengatur waktu dan kesempatan untuk dipertemukan keluarga korban dan saya sebagai penasihat hukum berjanji. Tadi kan langsung dari komandan proposnya, Siapa itu, Bang? Iya. Pak Roni ya, Pak Roni W, ya kan, Letkol Roni W. Jadi berjanji komandan proposnya menyampaikan bahwa kita akan nanti diagendakan untuk bertemu dengan Pak Panglima langsung. Walaupun dengan tidak bisa Panglima berhalangan, dengan yang mewakili Panglima diagendakan. Itu kata mereka, karena sekarang lagi sibuk Nataru tahun baru, pengamanan dan ada beberapa bencana. Kita memaklumi, tetapi mereka sudah mencatat, sudah mengerti apa tujuan kita datang kemari untuk berkomunikasi, untuk berkoordinasi lah terkait dengan keberatan kita karena kita menolak. Jadi prinsipnya kita menolak hasil penyelidikan yang menyatakan tidak terdapat tindak pidana terhadap kematian almarhum Prada Joshua Lubang Tubi ini. Kita keberatan, kita mau menolak ini. Sebenarnya intinya seperti itu aja. Itu dia. harapannya Pak? Harapannya. Jadi harapan kita dari keluarga ya secara terbuka kita sebenarnya sayang dengan nama TNI ya. Artinya kita nama baik TNI ini memang perlu harus kita jaga ya. Artinya jangan sampai dirusak oleh beberapa oknum ya yang dia juga berpakaian loreng TNI ya kan, yang pada akhirnya gilirannya merusak nama baik kita TNI. Hukum itu tegakkanlah seluruhnya. Jadi kan hukum itu menjadi panglima gitu ya. Jadi kalau memang ada indikasi seperti ini, ada dugaan awal, ya kan? Ini kan nampak kalau dikatakan ini tidak terdapat tindak pidana kan terkesan dipaksakan ini. Makanya kita katakan ini rekayasa, menyesatkan dan kita menolak tegas ini. Dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada, itu tidak ada dapat
tidak ada satu hal yang menyatakan bahwa ini benar, ya, menguatkan bahwa itu tidak ada tindak pidana. Bahkan memang lebih condong itu tindak pidananya lebih kental di sini, ya, terjadi karena itu nyata terjadi, ya. Seperti itu dia. Jadi setelah ini nanti keluarga akan langsung ke Denpom 13 ke penyidik untuk meminta barang buktinya seperti handphone itu. Barang-barang almarhum lah ya. Barang-barang almarhum ke Denpom 13 Pekanbaru seperti itu. Ya. Mungkin harapan dari keluarga mungkin. Jadi, terima kasih bapak-bapak media. Jadi saya orang tua Prada Joshua Luban Tobing memohon kepada Kodam yang baru berdiri. Kami juga memaklumi, kami tadi di sana tidak bisa bertemu dengan Pangdam karena tidak ada penjadwalan dengan beliau. Kami pun merespon baik, tapi untuk ke depan Bapak yang menerima kami tadi di pos berjanji akan menjadwalkan pertemuan kami dengan Pangdam. Harapan kami ini cepat dilakukan, direspon. Jadi di sini kami hadir di sini sebenarnya untuk menolak hasil penyelidikan ini. Karena menurut kami ini hasilnya ini tidak sesuai dengan yang saya terangkan, yang saya saksikan, yang saya ketahui tentang anak saya ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di dalam ini. Kesaksian saya pribadi ya. Berarti tidak sesuai dengan BAP lah ya? Tidak sesuai dengan BAP. Jadi untuk apa tujuan mereka ini? Merekayasa kesaksian saya kan masih hidup. Kenapa sanggup mereka merubah ini? Dengan alasan apa? Nah, kalaupun mereka selaku penegak hukum, tegakkanlah hukum yang benar. Jangan mereka membela bawahan yang memang saya paham ini. Sebenarnya mereka ini ada kepentingan pribadi masing-masing ini. Mereka mungkin takut jabatan atau mungkin yang lain juga ya. Nah, kenapa? Jadi harapan saya, ya TNI, saya kan keluarga TNI ini sekarang. Nah, saya masuk keluarga TNI, bukan saya tidak suka dengan TNI. Anak saya masukkan TNI karena saya bangga dengan negeriku ini. Aku ingin anakku ini mengabdi ke negara, tapi dia mengabdi yang benar. Jangan dia mati karena dibunuh oleh seniornya. Menurut saya itu dugaan saya. Memang saya kuat yakin karena anak saya ini saya yang membesarkan. Saya tahu karakter anak saya mulai dia lahir sampai dia masuk TNI ini saya yang membesarkan. Jadi untuk tindakan untuk melakukan bunuh diri itu apapun dari dulu dia minta tidak saya berikan. Dia tidak pernah menunjukkan hal-hal yang seburuk itu, mengancam nyawanya sendiri. Apalagi anak saya itu apa yang dia minta, saya berusaha untuk mencari solusi supaya dia mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi kenyataannya mereka menganggap ini anak saya ini depresi segala macam kan. Sementara Juli itu mungkin kalau menurut saya setelah pengetahuan saya udah ketiga itu pacarnya. Jadi tidak mungkin juga frustasi ya. Karena anak saya ini orangnya mungkin di batalion pun mengakui mereka bahwa anak saya ini ceria orangnya. Jadi enggak untuk membunuh diri itu kayaknya udah jauh dari api dari panggang lah ya. Jadi mereka ini berusaha sekarang ini bagaimana mereka menutupi kasus ini. Kalau menurut saya, jadi harapan saya Denpom seharusnya profesional ya. Jangan seperti ini, seperti kayak tidak ada apanya nih. Apa namanya ini? Denpom Pekanbaru ini. Kayak tidak profesional tidak ya? Profesional. Bisa merubah keterangan saya. Saya masih ada, kecuali saya nggak ada. Ini keterangan bisa rubah, tidak bisa mereka mencari keterangan lagi. Ini saya masih ada, ini mereka rubah ini keterangan saya. Jadi saya mohon kepada Bapak Pangdam ya, tolong dulu nih Pak ditindaklanjuti. Karena ini apabila ini tidak dilanjuti, ini akan mengambang ini terus. Saya akan cari keadilan sampai kemana pun. Jadi saya mohon Pak Pangdam, karena Bapak sini menjabat di Riau, ini adalah wilayah kerja Bapak. Ini anak buah Bapak ini, anak Bapak ini, anak saya ini. Karena udah saya serahkan ini ke TNI, tolong dulu ini ditindaklanjuti agar kasus ini tahu kita siapa sebenarnya pelakunya. Karena saya yakin ini di piket malam itu, ini piket malam yang mengerjakan ini. Karena malam kejadian itu dia pas piket malam, habis cuti dia langsung piket. Jadi situlah dia mungkin disiksa, dianiaya, baru digantung menghilangkan jejak. Dan juga ada video dikirim anak saya ini, itulah makanya orang itu merekayasa semua. Ada video 36 detik. Di video itu di dalam gudang logistik itu ada orang memvideokan dan juga ada orang masuk membuka pintu dan menutup pintu. Saya kedengaran di video itu 3 detik ke 28 itu ada suara pintu ditutup dengan dibuka. Itu dikirim dari nomor Berarti ada mana? orang maksudnya. Dari WA anak saya ke Almarhum ya, iya. ke Juli Ada pihak ya. lain, Berarti maksudnya ada pihak lain di dalam gudang logistik itu ada itu. pihak lain itu maksudnya. Karena waktu dia pun hidup, pernah saya berkunjung ke batalion, dia pernah mengatakan bahwa di sini Pak batalion ini payah.
nggak bisa kita telat sih, nanti jam 2 malam kita disiksa di gudang logistik itu, di gudang tadi, TKP tadi, saya udah tahu itu. Nah, nanti jam 2 malam nanti disiksa kita itu, Pak. Masuk 2 orang, udah capek nanti masuk lagi 3 orang, sampai nanti jam 4, jam 5 habis ada lagi. Jadi kita nggak bisa melawan, Pak, harus siap. Jadi kan walaupun seperti itu didikan, tapi kan ada SOP-nya, jangan sampai meredam nyawa anak saya. Boleh mereka didik anak saya kalau melanggar disiplin, cuma jangan menghilangkan nyawanya. Karena saya pun sudah bersedia menyerahkan anak saya ke negara, pengabdi. Kalau dia mati dikirim ke Papua, saya terima. Karena itulah pengabdian namanya, butuh pengorbanan. Tapi kalau ini mati karena di batalion, di rumahnya sendiri, di kandang sendiri, ini ada apa ini batalion 132 ini? Mana ini Danyon ini? Ini bertanggung jawab ini Danyon ini. Harus bertanggung jawab Danyon ini masalah penyelidikan ini. Ini kepala nih Danyon ini. Harus bertanggung jawab dia di penyelidikan ini. Jangan mereka rekayasa nih semua. Nah, itu. Jadi kayak gitulah menurut saya keterangan dari saya. Informasi. Jadi saya tambahkan sedikit, ya. Tadi kan itu buktinya tadi kan sepeda motornya Juli ini, mantan pacarnya ini kan yang menyerahkan itu kan dari pihak Kesatuan 132 Salo kepada Juli. Itu membuktikan bahwa kendaraan itu milik Juli. Nah, itulah membuktikan bahwa pada hakikatnya, prinsipnya antara si korban almarhum Prada Joshua Luben Tubing dengan pacarnya Juli Siombing tidak ada masalah. Mereka akur-akur baik-baik saja, ya kan? Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan bahwa kami meminta kepada Bapak Presiden ya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami bermohon dengan segala kerendahan hati, ya kan? Mari kita tegakkan hukum itu setegak-tegaknya. Jadi kan hukum itu sebagai panglima, ya kan? Artinya jangan nama baik, citra baik nama TNI itu tercoreng, tercemar akibat ulah oknum gitu ya. Ini berdasarkan hasil penyelidikan, hasil otopsi, hasil ekshumasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara, tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Polda Riau ini kan sudah terbukti sebenarnya ada tindak pidana di sini. Kan sudah jelas. Jadi di proses hukum dong. Seterang-terangnya, seadil-adilnya. Dan juga kami mohon kepada Komisi 1 DPR RI yang membidangi tentang masalah militer, Komisi 3 yang membidangi tentang masalah hukum, dan Komisi 13 yang membidangi tentang masalah penegakan HAM, hak asasi manusia DPR RI, agar menindaklanjuti dan merespon surat-surat kita yang sudah kita layangkan ke sana dengan menggelar RDP, rapat dengar pendapat, supaya perkara ini dibuka seterang-terangnya, jangan ada tutupi, jangan ada rekayasa, dibuka seterang-terangnya, dipanggil instansi terkait supaya perkara ini terbuka, transparan, ya, ada atau tidak tindak pidana di sini. Mari kita buka, kita kupas tuntas di DPR RI. Kalau pengakuan mereka bisa saja mereka mengatakan bahwa ini tidak ditemukan tindak pidana. Tetapi fakta-fakta hukum yang ada sama kita itu memang sudah menegaskan ya. Kemudian yang kedua perlu saya tegaskan, ya kita sampaikan di sini bahwa pada waktu dia tadi begitu sampai dari Duri dia sampai ke Pekanbaru, mereka kan masih makan malam bersama nih. Ada ancaman seperti itu tadi. Dia balik ke sana, kemudian dia ke batalion. Dan keesokan harinya, hari Minggu Juni itulah kejadiannya. Setelah kejadian itu terjadilah yang ditemukan terikat tali di leher itu. Seperti itu dia. Kemudian kita perlu sampaikan bahwa barang bukti yang ada di Denpom 132 ini supaya dikembalikanlah kepada pihak keluarga, ya kan? Sampai saat ini kita juga melihat talinya juga belum ada, kita melihat itu. Sampai saat ini belum ada. Ya, itu harapan kita dari pihak keluarga, dan kemudian harapan kita kepada Bapak Pangdam 19 Tuanku Tambusai yang membidangi tentang masalah persoalan sekarang kan ditangani di sini sekarang ini. Wilayah hukumnya mungkin Kodam 1 Bukit Barisan lagi yang menangani. Ya, kami menghimbau dengan segala kerendahan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Panglima Kodam 19 Tuanku Tambusai untuk merespon, untuk menindaklanjuti, memproses hukum temuan dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau ini secara terbuka dan transparan, tidak ada yang tutupi, supaya keadilan itu betul-betul dapat ditegakkan. Ya, seperti itu dia. Kepada Bapak, informasinya masih ada aktivitas di rekening almarhum, gimana tuh Pak? Oh, itu masalah gaji ya. Rekening anak saya ini kan kemarin kan mereka memberikan statement baru bahwa anak saya kan banyak utangnya kan. Nah, jadi seniornya juga katanya ada mengirim uang ke anak saya 5 juta ke rekening. Jadi saya periksa kemarin ke Bank BRI, buka rekening korannya. Nah, ternyata tidak ada.
Jadi gaji anak saya itu pun kemarin waktu kejadian itu kan baru tanggal 1 kan baru gajian orang. Heeh. Ada di situ tertera 5 juta lebih ya. Udah masuk lah ya. Udah masuk. Nah, bulan depannya juga ada masuk, tapi karena orang itu mengatakan utang anak saya banyak, saya printkan rekening orang. Rupanya uang ini pun sudah dipindahkan. Kita nggak tahu siapa yang memindahkan ya. Berarti tanpa sepengetahuan Tanpa waris sepengetahuan lah ya. kami, ya. Tanpa sepengetahuan kami. Jadi kayaknya kan ini ada kan, berarti ini kan pencurian namanya. Ini kan milik saya ini. Iya. Saya kan ahli warisnya. Waris. Nah itu kan kami kemarin waktu kami lihat gaji itu saya kan nggak ambil karena itu gaji anak saya. Saya menghormati karena itulah terakhir hasil kerjanya. Jadi saya tidak ambil, saya biarkan. Tapi ternyata mereka tarik. Siapa yang menarik ini? Dipindahkan. Memang bahasanya dipindahkan. Sekarang nol ya, saldo kosong. Saldo ya? tinggal 50.000 dari gaji 2 bulan ya. Kalau biasanya saya tanya saudara itu biasanya 3 bulan masih jalan gajinya. Jadi gaji yang 3 bulan ini saya nggak tahu siapa yang ngambil ini. Hilang saldo itu. Hilang saldonya, tinggal Ah, 50.000. Belum tahu siapa yang ngambil. Nggak tahu siapa. Iya. Jadi tolong Bapak. Itu hak orang meninggal itu. Hak orang mati itu. Uang segitu pun harus Iya. dipalar juga diambil. Udah anak saya dieksekusi, Iya. diambil juga uang segitu. Berapa uang Iya. segitu ya? Nah, bukan kita Jadi harapan kita supaya itu dikembalikanlah kepada ahli warisnya, kira-kira seperti itulah. Ya. Kemudian satu lagi, sedikit lagi saya mau menambahkan ya. Saya perlu tambahkan bahwa tadi kan ditanyakan itu apa penyebabnya tadi ya. Kira-kira apa penyebabnya? Dugaan ya. Iya. Dugaan kuat penyebab ini, ya kan? Ini perlu kita sampaikan bahwa sebelumnya dia permisi kepada komandan regunya di Batalion 132 Salo. Dia menyampaikan si almarhum Prada Joshua ini, Prada Joshua Luman Tobing ini permisi kepada danrunya ya, kepada komandan batalion di sana yang dinas pada malam itu, bahwa dia menyatakan bahwa opungnya meninggal, kakeknya meninggal di Duri. Oh dia Iya, izin. dia izin. Ah. Padahal sebenarnya yang meninggal itu adalah dia berbohong itu karena kecintaan dia sebenarnya sama pacarnya. Dia katakan itu opungnya yang meninggal. Opung dia, opung Ya. almarhum. Oke. Padahal sesungguhnya adalah opung kakek Pacarnya. dari Ya. pacarnya. Ya. Itu salah satu bentuk kecintaan dia juga. Kemudian dia sampai ke Pekanbaru, kemudian bersama-sama mereka satu sepeda motor pakai kendaraan roda 2 ke Duri ini, dari Pekanbaru ke Duri mereka masih sama-sama pakai kendaraan si Juli ini, mantan pacarnya ini. Juga pulang kembalinya hari Sabtu tanggal 29 itu juga masih menggunakan sepeda motornya Juli ini. Kemudian sampai malamnya, sampai besoknya dia si almarhum berangkat ke Barak pun masih menggunakan mobil Juli. Motor tuh Juli. Sepeda motor roda 2 ini juga. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Itu maka Jadi tertinggal di situ ya. terbantahkan yang dikatakan bahwa dia putus cinta, dia mengakhiri, dia bunuh diri dengan cara gantung diri karena dia frustasi, karena dia putus cinta. Itu kan sudah terbantahkan sebenarnya. Siap. Itu terkesan dipaksakan, itu kan rekayasa itu. Narasi-narasi yang diciptakan sengaja untuk membelokkan, mengalihkan perhatian. Padahal sesungguhnya fakta hukum yang ada itu sudah menyatakan itu, khususnya hasil forensik ya, laboratorium forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Seperti itu dia. Siap. Dari ibu dulu Bu. Biar enggak ini.